Kalau kami melihat dengan apa yang disampaikan oleh Pak JK ini sebenarnya kan adalah kritik yang membangun ya. Karena beliau ini kan sudah 2 kali dalam masa jabatan Wapres ke-10 dan ke-12. Saya pikir kan beliau ini memang sudah ahlinya di dalam pemerintahan. Memang beliau itu ingin agar ada peningkatan kapasitas nasional, baik dari sisi teknologi maupun SDM, ya, maupun dengan hal-hal lainnya. Jadi saya pikir ini kalau kita melihat dalam kacamata luas, apa yang disampaikan oleh beliau ini kan adalah bagaimana Indonesia dapat meningkatkan kapasitas nasional. Jadi saya pikir mungkin perlu juga didengarkan oleh semua stakeholder yang ada di Indonesia untuk menjadi evaluasi lebih kepada depannya. Hanya memang kita perlu melihat bahwa faktornya kenapa banyak asing ya, kalau saya melihat ini kan utamanya ya di smelter nikel ini kan karena memang adanya larangan ekspor mineral mentah itu untuk nikel khususnya pada tahun 2019. Nah, dalam waktu yang singkat itu perlu dilakukan pembangunan smelter-smelter yang ada lebih banyak di Sultra, Sulteng maupun di Maluku. Tetapi kalau kita mau melihat lagi lebih jauh lagi, ya memang porsi dari keterlibatan pengusaha nasional ini memang perlu ditingkatkan. Kalau kita lihat kan misalnya sekarang di Weda Bay atau misalnya yang dilakukan oleh Vale gitu kan, walaupun memang Antam maupun Main ID ini kan mempunyai porsi saham juga di dalam Vale, jadi sudah merasakan dampaknya juga. Nah, mungkin ya ini kita bisa lebih dilakukan perbaikan-perbaikan lagi ke depannya. Nah, faktor yang kedua kita perlu lihat juga kan faktor geopolitik di sini. Bagaimana strateginya Amerika yang ingin melakukan decoupling terhadap China. Tetapi dari satu sisi kan kita juga melihat perlu adanya peningkatan investasi. Nah, memang perlu dijawab juga ya, lebih banyak pengusaha-pengusaha China yang masuk ke dalam industri yang ada di smelter nikel. Tapi kita juga melihat dampaknya. Dulu kita mengekspor nikel itu dalam mineral mentah, ya sisi lain kita menjadikan ferronikel maupun API kan multiplier-nya jadi meningkat puluhan kali. Ya, jadi dari sisi penerimaan negara juga meningkat, dari sisi lapangan pekerjaan juga meningkat. Ya, jadi saya pikir ini sudah bagus gitu. Ya mudah-mudahan ini bisa lebih bagus lagi nanti diterapkan oleh pemerintah ke depannya. Bagaimana kebijakan-kebijakannya ini bisa lebih membela kepentingan pengusaha nasional. Ya, jadi lebih melibatkan pengusaha nasional. Kalau kita lihat dari sisi statistik juga investasi juga meningkat. Jadi menurut saya sih hal yang wajar ya. Beliau itu kan sebagai bapak bangsa memberikan masukan kepada pemerintah, memberikan masukan kepada dunia usaha, bagaimana peningkatan kapasitas nasional ini bisa lebih ditingkatkan. Jadi saya pikir kalau dari kacamata kami dari Kadin eh, ini baguslah masukan dari beliau dan perlu menjadi pemikiran dari para seluruh stakeholder yang ada. Baik Pak Rizky, tapi secara fakta datanya di lapangan pada saat ini memang keterlibatan dari asing ini masih cukup dominan untuk di smelter untuk hilirisasi nikel. Betul. Maka tadi kan seperti saya sampaikan kan kalau bicara asing tidak serta-merta semuanya China gitu. Walaupun di WDB itu ada Eramet, ada Tsingshan gitu kan, tapi juga ada porsinya juga Indonesia punya aja di situ BUMN ya kan. Begitu juga dengan Vale. Jadi memang kita tidak bisa menampik bahwa fakta yang di lapangan masih banyak investasi-investasi asing yang masuk ke sana. Tapi perlu dilihat juga Bu Aneka bahwa kalau kita lihat pemerintah China itu memberikan interest rate yang sangat kecil bagi para enterprise di sana untuk melakukan investasi di capital maupun di manufacturing di Indonesia. Kalau nggak salah itu kurang lebih sekitar 2% interest rate yang mereka suku bunganya. Nah ini mungkin menjadi catatan juga bagi perbankan nasional untuk bisa memberikan rate yang lebih murah gitu kan kepada pengusaha-pengusaha nasional untuk bisa membangun smelter yang ada di sana. Tetapi balik lagi kalau kita bicara memang sudah sangat banyak ini smelter nikel yang mengolah saprolit, tapi masih sangat sedikit yang mengolah limonit. Jadi harapannya ke depan nih pengusaha-pengusaha nasional akan membangun ya smelter yang untuk limonit yang memang menjadi bahan baku dasar dari baterai. Karena kan kita sekarang lagi membangun nih ekosistem baterai di Indonesia, gitu kan? Jadi harapan kami memang ke depannya bisa lebih banyak lagi pengusaha-pengusaha nasional yang didukung oleh perbankan Indonesia.